Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeah. Kurang semangat, Tuhan Yesus baik. Yeah. Beri kemain buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita siapkan pasukannya Tuhan Yesus dulu yuk. Kita jongkok yuk. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, adik-adik di rumah boleh silakan duduk kembali, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami, Engkau yang jamah hati kami Tuhan Yesus, biar Roh Kudus turun atas kami Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita angkat pujian, bukan dengar kekuatan. Ku dapat
Kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau, kami masyurkan Engkau, kami masyurkan Engkau, kami masyurkan Engkau, kami masyurkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita saling dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mendoakan negara kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati Indonesia ya Tuhan, pemerintahannya dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, wabah yang sedang mewabah di Indonesia ya Tuhan, dan segala masalah-masalah yang ada di dalam negara ini ya Tuhan, supaya dapat teratasi dengan mudah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya bergerak ya. Tepuk tangannya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
kembali, lipat tangannya, tutup matanya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
Ya, semuanya kita mau siapkan hati buat firman Tuhan. Adik-adik, yuk lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah. Tuhan persiapkan kami untuk kami datang menghadap tahta kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mampukan kami boleh ada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Pujian penyembahan kami biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar bersama-sama untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami boleh diubahkan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo kita semua adik-adik buka lagi firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Ya, dari minggu kemarin Kisah Para Rasul terus. Sekarang Kisah Para Rasul 4. Minggu kemarin Kisah Para Rasul 9. Sekarang Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Ya, tentang apa? Tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Ada apa itu? Ya, berbicara tentang kuasa untuk menjadi saksi. Ya, kuasa untuk menjadi saksi. Oke, siap ya? Dengar baik-baik, jangan ada yang main-main lagi. Ya, waktu itu ada seorang laki-laki yang lumpuh adik-adik. Lumpuh sejak lahir. Sehingga ia harus diusung kalau kemana-mana. Karena dia kalau lumpuh gak bisa berjalan ya adik-adik. Jadi tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah ya. Orang yang lumpuh itu diletakkan di dekat pintu bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa disimpan di situ? Untuk meminta sedekah pada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah sama mereka. Lalu mereka menatap orang itu dan berjalan ke hadapannya. Ya, lalu dia bilang begini, lihatlah kepada kami, begitu ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus malah berkata begini sama orang itu, emas dan perak tidak ada padaku, katanya begitu. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Lalu dia bilang gini, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, dibilang begitu tuh sama mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, orang yang lumpuh itu. Tangan kanannya dipegang dan dia membantu untuk berdiri. Tahu gak adik-adik, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, seneng banget. Karena dia sekarang sudah bisa berjalan. Dan akhirnya orang lumpuh yang sudah bisa berjalan itu mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seneng banget ya orang tadi. Karena dia lumpuh lalu sekarang dia sudah bisa berjalan. Peristiwa penyembuhan itu membuat banyak orang Saduki dan imam di bait Allah menjadi marah adik-adik. Dan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi sama imam-imam itu. Dan kepala pengawal bait Allah. Serta orang-orang Saduki, mereka datang. Orang itu sangat marah.
Karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Oh, mereka marah adik-adik. Lalu mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena waktu itu hari sudah malam, ya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, banyak ya adik. Yang adik-adik tambah banyak, tambah dari 3.000 sekarang 5.000. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang adik-adik. Sidang di mana? Di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas namanya. Imam besarnya namanya Hanas dan Kayafas, ya. Imam besar Hanas dan Kayafas. Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Mereka seperti rapat besar ya adik-adik ya, banyak banget. Lalu Petrus dan Yohanes, ya Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Mereka ditanyain adik-adik. Petrus dan Yohanes sama mereka ditanya begini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan penuh dengan Roh Kudus gini. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit. Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian. Jadi ditunjuk semuanya ya. Dan oleh seluruh umat Israel. Ya. Bahwa dalam nama Yesus Kristus. Orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah, ya, yang udah disalibkan dan dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, yang lumpuh tadi kan udah disembuhkan jadi berdiri. Terus Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Begitu katanya. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Juga keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Di dalam Yesus adik-adik. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes memperkatakan hal itu dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heran mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi adik-adik ya, karena mereka melihat orang yang lumpuh tadi disembuhkan, orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul-rasul itu. Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa, ya, karena ada bukti di situ. Tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Memang yang diperkatakan itu benar. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus diambil terhadap orang-orang ini? Ya.
pada siapa? Pada dua murid Tuhan itu. Sebab kenapa? Telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan mujizat yang sungguh luar biasa dan tidak dapat disangkal. Orang itu sudah sehat, tidak lumpuh lagi. Tetapi supaya hal itu jangan meluas, tersiar kepada orang-orang banyak, baiklah kita mengancam, katanya begitu. Dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama Yesus. Mereka mau mengancam adik-adik, mau mengancam ya kedua murid Tuhan itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan adik-adik supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, mereka berani adik-adik melawan. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena apa? Karena takut sama orang banyak yang juga memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi, yaitu apa yang terjadi? Yang lumpuh itu sudah sembuh ya. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Wah, kasihan ya. Dia lumpuh begitu lama. Dan akhirnya karena mujizat Tuhan melalui dua murid Tuhan, Petrus dan Yohanes, akhirnya dia bisa kembali berjalan. Ya, kuasa Tuhan dapat merubah keadaan. Keadaan orang yang lumpuh tadi akhirnya jadi sembuh dan bisa berjalan. Demikian juga buat kita adik-adik. Ya, kita juga dapat diubahkan, disembuhkan. Ya, oh aku gak sakit Kak. Ya, tubuhnya gak sakit. Tapi apa yang sakit? Mungkin kepercayaan kita sakit. Karena kita males-malesan. Ya, hati kita sakit. Karena sering dimarahin mama, hatiku sakit. Nah, itu juga harus dibereskan ya. Kalau marah sama orang tua tidak boleh, harus mengampuni ya, apalagi itu orang tua kita ya. Jangan sampai nanti Tuhan marah sama kita ya. Tapi dengan kuasa Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa ya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Seperti siapa? Seperti Petrus dan Yohanes ya. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh dengan kuasa dari siapa? Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapa yang mau seperti itu? Engkau akan diberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Siapa yang mau menerima Roh Kudus dalam hatinya? Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, aku mau buka hati untuk Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Dan berkuasa atas seluruh kehidupanku. Dan ubahkan hidupku menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
dan ubahkan kami semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, ajari kami untuk taat, tunduk, patuh, setia sama firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dan selalu menjadi teladan bagi banyak orang. Jadikan kami anak-anak yang berkarakter Kristus, yang berani mengatakan yang benar tentang Tuhan Yesus pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Yuk, angkat kedua tangannya, kita mau menerima berkat. Berkat Abraham, Ishak yang Yakub menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat.